Menantu Super. Bab 2691-2700. Bab 2691 Kunci-kunci. Dia. Apakah dia berencana membangkitkan manusia batu dengan mata vertikal? Sial, apakah Han Sanqian gila? Menghadapi keraguan semua orang, Han Sanqian fokus melakukan apa yang dia lakukan saat ini. Dengan berkah terus-menerus dari kekuatan kekacauan, seluruh sisi manusia batu bermata vertikal itu mulai bersinar perlahan dengan sedikit energi putih. Segera setelah itu, batu-batu di tubuhnya mulai membengkak lapis demi lapis karena tekanan, dan jatuh satu persatu. Saat lapisan batunya terlepas, yang terlihat adalah cahaya keemasan samar di dalamnya. Itu kamu. Han Sanqian tersenyum lembut dan meningkatkan energi di tangannya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tekanannya. Retakan pada manusia batu bermata vertikal semakin besar, dan cahaya yang merembes dari dalam semakin kuat. Hingga akhirnya, seluruh batu yang ada di tubuhnya terjatuh saat cahaya biru membubung ke langit, hanya menyisakan sesuatu yang terbungkus cahaya keemasan. Ini. Sekelompok orang tercengang dan tidak tahu kenapa. Han Sanqian menggunakan sedikit kekuatan lagi untuk menekan cahaya keemasan dan meredupkannya, dan hal-hal di dalamnya terungkap sepenuhnya. Tongkat emas yang panjangnya lebih dari 1 meter sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Karena belum lama ini, banyak orang di sini yang menderita akibatnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Han Sanqian sudah mengambil tongkat emas, berbalik dan bergegas menuju penghalang. Kamu adalah satu, tidak peduli bagaimana kamu bermain, itu akan menjadi jalan buntu. Namun, ada kehidupan dalam kematian, dan kamu, bidak catur redup ini, adalah hidup dalam kematian. Hancurkan untukku. Han Sanqian berteriak dengan marah, lalu mengarahkan tongkat emas itu langsung ke bidak catur yang redup itu dan memukulnya dengan telapak tangannya. Berdengung. Tongkat emas itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam bidak catur dengan cahaya keemasan, dan saat tongkat itu benar-benar tenggelam, semburan cahaya kuning tiba-tiba melintas di seluruh papan catur. Setelah cahaya kuning menyapu, semua bidak catur seketika menjadi terang dan bersinar, seperti bintang di astrolabe. Mereka terhubung satu sama lain, bergema satu sama lain, dan kemudian muncul berbagai garis penghubung antara satu sama lain. Akhirnya, saat jalur penghubung menyala, seluruh penghalang menjadi sangat transparan, dan kemudian penghalang tersebut menghilang. Rusak, Han Sanqian rusak. Dia berhasil dengan 3.000. Sial, itu luar biasa. Semua orang bersorak dan sangat bahagia. Han Sanqian, yang berada di udara, juga menghela nafas lega. Ini permainan catur, tapi itu hanya tampilannya saja. Tersembunyi di bawah permainan catur sebenarnya adalah mekanisme yang besar dan cerdik. Ia tergeletak di sana, dan siapapun yang menyentuhnya akan menyentuh mekanismenya dan terpaksa kembali. Meskipun catur tampaknya dapat dipecahkan, dalam permainan yang benar-benar mati, mustahil bagi siapapun untuk menang. Sangat disayangkan bahwa 10 generasi keluarga Wang hanya dipimpin oleh beberapa informasi yang salah. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, dan menganggap catur sebagai persiapan yang perlu. Namun siapa yang tahu bahwa bagaimanapun catur dimainkan, hasilnya tidak akan pernah berubah. Tidak peduli seberapa banyak keluarga Wang mempelajari permainan catur, pada akhirnya itu hanyalah apa-apa. Kalau dipikir-pikir, ini sungguh ironis. Begitu penghalang itu dibobol, hembusan udara segar datang dari ujung dalam, berbau berdebu, tapi juga sangat segar. Han Sanqian perlahan mendarat di tanah, dan sekelompok orang segera bergegas mendekat, bersorak dengan keras. Hanya Wang Ximin yang diam-diam memandangi rumah batu di ujung gua. Setidaknya, saat ini sudah dekat, namun tidak lagi jauh, melainkan dalam jangkauan. Hampir identik dengannya adalah Han Sanqian saat ini. Sesuatu yang dapat menggunakan mekanisme yang begitu indah sebagai penjaga, dan terkait erat dengan panci naga, dan bahkan melibatkan klan ulat sutera. Lantas, apa yang tersembunyi di dalam rumah batu itu? Bab 2692 Akulah badutnya. Haha, itu rusak. 3.000 sungguh luar biasa. Jika dia tidak datang ke sini, kita mungkin terjebak dan mati di sini, berputar-putar. Omong kosong, siapa Sanqian? Itu adalah pemimpin aliansi kita. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tapi IQ-nya juga terbaik. 1000 keping emas mudah didapat, tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Orang bijak yang bisa memimpin ribuan jenderal bahkan lebih langka lagi. Sekelompok orang tertawa dan tidak bisa menahan diri. Dao 12 langsung berdiri saat ini, dengan wajah seolah-olah dia berusia 250. Oke,
Han Sanqian memang hebat, tapi itu tergantung dengan siapa dia bersaing. Kalau dibandingkan denganku, hehe, hanya sedikit lebih buruk. Mo Yang, aku peringatkan kamu, jangan memandang orang bijak seperti ini, apalagi curiga. Dao 12 sangat senang sampai dia hampir lepas landas, dia berseri-seri dan mencoba yang terbaik untuk melawan para pahlawan. Oke, sebenarnya, saya bisa mendobrak penghalang ini kali ini, berkat saran Dao 12. Kalau tidak, 3000 mungkin tidak bisa memecahkannya begitu cepat. Jiang Hu Bai Xiaosheng mencoba memuluskan segalanya dan tersenyum. Jalan. Dengan bantuan Jiang Hu Bai Xiaosheng, Dao 12 tertawa lebih liar. Mo yang mengangguk tak berdaya, itu benar. Meskipun saya tidak akan membuat perubahan apapun pada IQ orang ini, kali ini Dao 12 memang telah memberikan kontribusi yang besar. Ning Yue mengerutkan kening dan berkata, itulah yang saya katakan. Harganya hanya 3000. Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa kita semua, termasuk Anda, tidak dapat menemukan bagian terpenting dari penghalang ini? Mengapa Dao 12 dapat menemukannya? Selain itu, Anda sepertinya tahu bahwa dia dapat menemukannya. Mo yang mengerutkan kening. Han Sanqian tersenyum lembut, dan Jiang Hu Bai Xiaosheng serta Mo yang juga tersenyum pahit. Apakah itu perlu dikatakan? Sebagai saudara terbaik Sanqian, apakah menurutmu aku tidak memiliki dua kuas, Tuan Dao? Dao 12 berkata dengan gembira. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini untuk Han Sanqian. Mo yang tersenyum pahit, menatap semua orang, lalu berkata, inilah perbedaan antara sudut pandang anak-anak dan sudut pandang orang dewasa. Setiap orang pintar menjadi pintar karena akumulasi budaya dan penguatan logika, sehingga selalu lebih bijaksana atau lebih baik dari orang lain dalam berpikir dan memecahkan masalah. Namun di dunia ini, segala sesuatu memiliki dua sisi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Budaya yang tinggi dan logika yang kuat memang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, namun terkadang hal tersebut hanya menjadi standar atau pembatas bagi seseorang dalam berpikir dan menyelesaikan permasalahan. Misalnya, ketika seseorang bertanya apa yang ingin dia lakukan ketika dia bangun, orang dengan pola pikir tetap mungkin sebenarnya memikirkan apa yang mungkin dia lakukan. Tapi ini hanya membuat masalah yang sangat sederhana menjadi rumit. Namun, beberapa orang tidak tahu caranya. Jiang Hu Bai Xiaosheng tersenyum lembut. Siapa? Lu Yuan mengerutkan kening. Mo yang tersenyum pahit, anak. Pikiran anak-anak sederhana, cara pandang mereka terhadap masalah relatif sederhana, dan masalah kompleks akan relatif disederhanakan. Kadang-kadang, pertimbangan sederhana seperti ini dapat membuat segalanya menjadi sangat naif, namun kadang-kadang, Anda dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Artinya untuk 3000, dia mencari Dao 12 karena Zhong Beihai tiba-tiba mengerti sesuatu. Hahaha. Tiba-tiba, Ning Yue tidak bisa menahan tawa. Maaf, biasanya aku juga tidak tertawa, kecuali aku memang tidak bisa menahannya, hahaha. Untuk sesaat, sekelompok orang bolak-balik sambil tertawa, hanya menyisakan Dao 12, yang berubah dari sangat bengkak menjadi berantakan total karena angin dan ejekan semua orang. Sudah lama melakukan ini, Han Sanqian. Menurutmu aku ini siapa? Dao 12 tercengang, bagaimana dengan menjadi bijak dan bodoh? Apa masalahnya denganku? Kenapa tiba-tiba berubah? Anak. Namun, ketika semua orang tertawa dan berguling-guling ke depan dan ke belakang dengan gembira, saat ini, sekelompok orang melihat ke arah Han Sanqian, tetapi melihat bahwa dia tidak tersenyum sama sekali. Dia hanya melihat ke depan dengan acuh tak acuh, hampir persis sama dengan Wang Ximin. Melihat ini, sekelompok orang berhenti tersenyum, dan kali ini Han Sanqian dan Wang Ximin saling memandang, lalu mengangguk. Kemudian, keduanya mau tidak mau berjalan menuju rumah batu di depan. Melihat Han Sanqian dan Wang Ximin seperti ini, semua orang segera mengikuti Han Sanqian dan menuju rumah batu selangkah demi selangkah. Bab 2693, Rumah Kuno yang Aneh. Saat mereka semakin dekat dengan rumah batu tersebut, semua orang merasakan kesegaran udara semakin kaya. Pada saat yang sama, semburan tekanan kuat datang entah dari mana, membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Han Sanqian sedikit mengernyit dan memimpin Wang Ximin dan yang lainnya menuju rumah batu dengan waspada. Tak lama kemudian, sekelompok orang tiba di depan pintu rumah batu itu. Anak laki-laki emas dan gadis giok di kedua sisi terlihat seperti aslinya. Anak laki-laki itu memegang sebuah buku di tangannya, dan gadis giok itu memegang emas di tangan kanannya. Melihat sekeliling, ada seorang wanita yang duduk di dalam rumah batu.
Tak perlu dikatakan lagi, pakaian giok berlapis emas berkilau dan menarik perhatian di bawah penampilannya yang sangat mewah. Dia duduk sedikit, tegak dan bermartabat. Namun, kepalanya ditutupi oleh selembar kain merah, membuatnya tampak misterius sekaligus aneh. Aneh sekali. Mengapa patung batu ini ditutupi kain merah? Ning Yue mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Jianghu Bai Xiaosheng menghela nafas dan berkata dengan curiga, dalam legenda, biasanya roh jahat yang sangat ganas akan menutupi kepala atau matanya untuk mencegah mereka menyakiti dunia. Apakah itu berarti orang yang diabadikan di rumah batu ini adalah roh yang kesal? Zhong Beihai mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Itu sangat mungkin. Jianghu Bai Xiaosheng mengangguk, lalu berjalan ke sisi Han Sanqian dalam beberapa langkah, dan berkata dengan lembut, Sanqian, hati-hati. Han Sanqian mengangguk, melihat sekeliling, lalu menatap semua orang, kalian semua tunggu di luar, saya akan masuk sendiri. Aku akan menemanimu, kata Wang Ximin cemas. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dan saat ini Mo yang berdiri dan terkekeh, Nona Wang, biarkan Sanqian pergi sendiri. Bisa. Jika ada bahaya, orang ini Sanqian akan mengurusnya sendiri. Salah satu dari kita hanya akan menjadi beban baginya. Mo yang secara alami tahu banyak tentang kepribadian Han Sanqian. Kapan ada bahaya, bukankah orang ini yang pertama bergegas ke depan dan melindungi semua orang? Aku akan pergi bersamanya. Trenggiling melirik Wang Ximin, tapi aku tidak akan membantunya. Orang ini baru saja menghajarku. Jika terjadi sesuatu, aku akan menusuknya dari belakang. Wang Ximin memutar matanya tak berdaya, tapi kata-kata Trenggiling, setidaknya, menyelesaikan suasana yang agak canggung. Oke, kamu ikut aku, Han Sanqian mengangguk. Orang ini mengetahui sesuatu tentang klan Yuxi, dan mungkin dia benar-benar bisa membantunya suatu saat nanti. Kedua, meskipun kemampuan Trenggiling sendiri tidak berada pada level teratas, namun ia memiliki armornya sendiri, jadi perlindungan diri tidak menjadi masalah. Ning Yue, Tuan Song Beihai, aku serahkan yang lainnya padamu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan semburan energi keluar dari tangannya, secara langsung mendukung perisai pelindung energi sederhana untuk semua orang yang hadir. Ayo pergi. Setelah melirik Trenggiling, Han Sanqian melangkah ke dalam rumah batu. Trenggiling mengikuti dari belakang, dan begitu mereka berdua masuk ke dalam rumah, hanya terdengar suara teredam, dan pintu rumah batu itu tiba-tiba tertutup. Semua orang khawatir, tapi saat ini, tidak ada cara lain selain menunggu dengan tenang. Dan Han Sanqian di dalam rumah. Penutupan rumah batu yang tiba-tiba tidak membawa emosi buruk apapun pada Han Sanqian, dia hanya menatap sekelilingnya dengan lebih hati-hati. Di sekelilingnya ada tembok, tapi tidak ada yang aneh atau aneh, hanya ada patung batu di depannya, dan di depan patung batu itu ada alas berlutut, tapi tidak ada yang lain. Sepertinya hanya patung batu di depanku yang tersisa. Bagaimana kalau aku membukanya dan melihatnya, kata Trenggiling. Han Sanqian mengulurkan tangannya sedikit untuk menghentikan Trenggiling. Apa yang salah? Karena ada alas berlutut, berarti seseorang harus memuja patung batu tersebut, dan statusnya harus sangat tinggi, bahkan simbol, jadi tidak boleh dipusingkan. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia berjalan ke arah matras berlutut dalam beberapa langkah, setelah sujud dan beribadah dulu baru bisa buka kain merahnya dan lihat ada apa di sana ya. Trenggiling itu sedikit terkejut, tetapi kemudian mengangguk, apakah kamu tidak takut bahwa apa yang kamu sembah dengan berlutut adalah hal yang jahat? Apa perbedaan antara yang baik dan yang jahat? Pikiranku alami dan satu, Han Sanqian tersenyum lembut lalu langsung berlutut. Kemudian, dia bersujud dengan lembut ke patung batu itu. Dan dengan ketukan di kepala ini, terdengar suara aneh yang aneh di tanah, dan kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bab 2694 Istana Emas. Cekikikan. Di bawah tanah, tiba-tiba ada roda gigi mesin yang berputar perlahan. Han Sanqian dan Trenggiling tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, seluruh permukaan tiba-tiba terbalik. Sebelum mereka berdua menyadari apa yang mereka lakukan, mereka sudah ditahan. Dan ketika rumah batu aslinya dibalik, ternyata sama persis dengan rumah tadi. Sederhananya, lantai rumah ini sebenarnya memiliki dua sisi, dan tampilan kedua sisinya sama persis. Adapun Han Sanqian dan Trenggiling, saat seluruh tanah terbalik, mereka terlempar langsung ke bawah lantai rumah batu. Untuk sesaat, sekelilingnya gelap, dan Anda hampir tidak bisa melihat jari-jari Anda saat mengulurkan tangan. Han Sanqian, kamu di mana? Sial, aku tidak bisa melihat apa-apa. Nenek, tolong bicara, teriak Trenggiling panik.
Han Sanqian bangkit sedikit dari tanah, pertama-tama melihat sekeliling, dan kemudian, saat dia hendak menjawab, senyuman lembut datang dari ruang gelap. Meski suaranya sangat kecil dan halus, bagaimana bisa lolos dari telinga Han Sanqian? Siapa yang tertawa? Han Sanqian berkata dengan dingin, sambil menghela napas. Astaga, Sanqian, apa katamu? Siapa yang tertawa? Jangan menakuti aku. Trenggiling itu melihat sekeliling, sedikit gemetar. Tiba-tiba, lampu berkedip dan kegelapan menghilang. Yang menarik perhatian mereka adalah istana indah dengan batu bata emas dan tembok emas, semuanya cerah. Tanahnya begitu halus bahkan bisa memantulkan bayangan mereka berdua. Mereka berdua saling memandang dengan bingung, jelas sangat terkejut dengan keagungan istana megah di depan mereka. Ada tempat seperti itu di bawah rumah batu ini, kata Trenggiling terkejut. Han Sanqian tidak berbicara, dan terus melihat ke depan dengan tenang. Trenggiling mengikuti pandangan Han Sanqian, dan terkejut menemukan bahwa di bagian terdalam istana, seorang wanita sedang berjongkok di sana dengan lembut. Peri, seru Trenggiling, atau monster. Meskipun wanita itu sedang berjongkok di sana, gaun putihnya terangkat beberapa meter dari tanah. Ada cahaya keemasan samar yang memancar dari gaun putihnya. Rambut hitam sepanjang air terjunnya secara alami jatuh ke tanah, dan cahaya keemasan bersinar di antara rambutnya. Helai. Yang paling penting adalah meskipun wanita itu berjongkok di sana, temperamennya sangat unik. Pergi ke sana, teriak Han Sanqian pelan dan berjalan mendekat bersama Trenggiling. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka berdua berjalan ke Istana Emas dan berhenti sekitar 10 meter di depan wanita itu. Kamu di sini. Wanita itu tersenyum lembut, tetapi tidak menoleh ke belakang. Han Sanqian sedikit mengernyit, apakah kamu mengenal kami? Semua makhluk hidup adalah makhluk hidup. Mengapa kita mengenali mereka dan mengapa kita tidak mengenali mereka? Dia tersenyum lembut. Han Sanqian mengangguk, Sanqian mengerti. 3000. Nama yang bagus. 3000 air lemah. Dia hanya mengambil 1 sendok. Sepertinya dia orang yang tidak bersalah, dia tersenyum lembut. Han Sanqian tersenyum pahit dan mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Duduklah. Dia melambaikan satu tangannya, dan sesaat kemudian, 2 kursi emas muncul di belakang Han Sanqian dan Trenggiling. Namun, dikatakan bahwa itu adalah kursi, namun anehnya kursi tersebut tidak memiliki kaki sama sekali. Yang itu yang di sana hanya kursi, mie saja. Trenggiling tertegun, tetapi Han Sanqian hanya tersenyum acuh tak acuh dan langsung duduk. Siapapun yang bisa masuk ke sini pasti memuja gambarku. Tentu saja, mereka tidak akan menjadi musuh, jadi yakinlah, katanya lembut. Ketika Trenggiling mendengar ini, dia duduk, tetapi dia tetap merasa aneh. Dia diam-diam mencondongkan tubuh ke telinga Han Sanqian dan berkata, aku berkata Sanqian, ada yang tidak beres. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya Tulingsu. Meskipun saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifik di sini, saya biasanya memiliki gagasan yang sangat jelas tentang struktur di sini. Tidak ada ruang seperti itu di katakombe. Tapi tempat ini sama sekali tidak terlihat ilusi. Han Sanqian melihat sekeliling dan menjawab dengan lembut. Realitas adalah fiksi, fiksi adalah kenyataan. Apa yang aneh? Dia tersenyum lembut, lalu berdiri perlahan, mengibaskan rambut panjangnya yang tergerai, memperlihatkan penampilan aslinya. Namun, ketika mereka melihat wajah aslinya, Han Sanqian dan Trenggiling membuka mulut mereka hampir pada saat yang bersamaan. Ini. Bab 2695, Dewa Leluhur Ulat Sutera. Ini benar-benar mencengangkan. Di bawah rambut panjangnya yang seperti air terjun, diam-diam ada kepala kuda. Dia sepertinya tidak terkejut dengan keheranan Han Sanqian dan Trenggiling. Dia hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, sekelilingnya bersinar dengan ganas. Dalam sekejap mata, istana emas berubah menjadi gubuk kumuh di Loes, dan dia tiba-tiba tersesat. Kudanya kepala berubah menjadi gadis cantik, tetapi tubuh manusia berubah menjadi tubuh kuda saat ini. Segera setelah itu, pemandangan itu kembali ke kejadian tadi. Beberapa kali berturut-turut, dia tersenyum tipis dan berhenti bergerak. Senior, maafkan aku, kami. Han Sanqian sedikit menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Meskipun Han Sanqian tidak pernah menilai orang dari penampilannya, dia baru saja harus mengakui bahwa dia begitu terkejut dengan kepala kuda wanita itu hingga dia kehilangan ketenangannya. Setiap orang menyukai kecantikan, dan sebaliknya, jadi mengapa kamu salah? Wanita itu cukup murah hati dan tersenyum dengan tenang, lagi pula, kamu datang hari ini dan suasana hati saya sedang sangat baik, jadi bagaimana saya bisa marah? Baru saja,
Saya hanya ingin Anda melihat dengan jelas apa yang maya dan ilusi, yang nyata dan prinsipnya. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, aku khawatir manik roh bumi kecil ini telah membahayakan desa selama bertahun-tahun dan telah mati berkali-kali. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengunci matanya pada Trenggiling. Mendengar hal ini, Trenggiling jelas ketakutan, namun keraguan yang lebih besar masih muncul. Tunggu sebentar, kamu. Kamu baru saja memanggilku apa? Lingzu. Ini sebenarnya hal yang sangat aneh pada Han San Qian. Bukan hal yang aneh jika pemimpin klan Qilin mengetahui tentang mutiara roh bumi di masa lalu, tetapi bagaimana wanita saat ini mengetahuinya? Benda ini bukan hanya sekedar potongan kubis di jalanan, bisa diketahui oleh individu. Kamu dan aku adalah satu, dan aku mengenalmu. Bukankah ini normal? Dia tersenyum lembut. Kita satu. Apa maksudmu? Trenggiling mengerutkan kening. Meskipun mereka bukan jenis yang sama, mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Dia menjawab dengan tenang. Meskipun mereka bukan jenis yang sama, mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Apa artinya ini? Dia tidak sama dengan Trenggiling, tapi dia terkait erat dengan bumi Lingzu. Tapi aku tidak mengenalmu, Trenggiling menggelengkan kepalanya. Kamu menceritakan kisahku pada Han San Qian, bagaimana mungkin kamu tidak mengenaliku? Dia berkata dengan lembut. Tunggu sebentar, aku tidak pernah memberitahumu bahwa namaku Han San Qian. Aku hanya mengatakan bahwa namaku San Qian. Bagaimana kamu tahu nama belakangku? Han San Qian mengerutkan kening, juga, bagaimana kamu tahu? The Trenggiling menceritakan sebuah kisah kepadaku. Tiba-tiba, mata Han San Qian tiba-tiba terbuka, apakah kamu wanita dalam cerita itu? Membungkus tubuhnya dengan kulit kuda, dia berubah menjadi ulat sutera, dan kemudian wanita itu berubah menjadi tubuh manusia berkepala kuda dan dikucilkan. Bukankah ini tepatnya yang dikatakan oleh si Trenggiling? Setelah mempertimbangkan penampilan wanita di depannya, Han San Qian langsung mengerti. Pantas saja patung batu di luar kepalanya ditutupi kain. Bukan karena roh jahat atau apapun, tapi hanya karena kepala patung batu itu adalah kepala kuda. Han San Qian berkata sambil mengerutkan kening. Wanita itu tersenyum lembut, kamu benar. Mengenai bagaimana aku mengenalmu, itu sangat sederhana. Aku berkata bahwa meskipun Tu Lingzu dan aku bukan jenis yang sama, kami adalah nenek moyang yang sama. Dia bisa melihat rahasia guaku, dan aku juga bisa menjelajahi misteri guanya. Bawah tanah. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan di depan Han San Qian dalam beberapa langkah, menatap Han San Qian sedikit, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dengan lembut. Trenggiling secara tidak sadar membuat postur bertahan, namun saat ini, Han San Qian tidak memilih perlawanan apapun dan membiarkannya bergerak, ia hanya memandangnya dengan ringan. Dari matanya, Han San Qian melihat ketulusan. Melihat Han San Qian tidak melakukan perlawanan sedikit pun, dia mengangkat tangannya sedikit, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di atas Han San Qian. Hampir di saat yang sama, nafas emas yang aneh menyebar di lengannya. Bangkit perlahan. Bab 2696, Hamba Tuhan. Seperti aliran cahaya, ia naik sedikit dan cepat dari lengan, dan terus mengalir dengan acuh tak acuh ke langit. Yang lebih aneh lagi adalah di bawah pengaruh aliran cahaya ini, tubuh Han San Qian mulai sedikit berubah. Pada saat ini, Han San Qian juga memiliki aliran cahaya yang berputar sedikit di tubuhnya, seolah-olah seseorang telah menaruh banyak kunang-kunang di tubuhnya. Saat fajar, kunang-kunang tersebut terbang sedikit mengikuti angin, mengeluarkan aliran cahaya yang sakral dan mempesona. Keduanya menjadi satu, bagaikan dua dewa surgawi yang turun ke bumi, para dewa menjadi kabur dan matahari terhalang. Han San Qian memandangnya dengan heran, bagaimana ini bisa terjadi. Tiba-tiba, pada saat ini, dia dengan lembut melepaskan tangannya, lalu mundur beberapa langkah, sedikit membungkuk ke arah Han San Qian, tangan kanannya dengan lembut diletakkan di bahu kirinya, dan kepala kudanya sedikit diturunkan. Saya telah melihat Kaisar. Kaisar. Trenggiling tertegun ketika mendengar kata-katanya, menatapnya dengan saksama, dan kemudian menatap Han San Qian dengan heran. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukan hanya dia, bahkan Han San Qian saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagus sekali, kenapa dia tiba-tiba menyebut dirinya seorang kaisar? Senior, apa maksudmu? Han San Qian bertanya bingung. Kaisar membawa kapak Pangu, jadi dia adalah keturunan Dewa Agung Pangu. Sebagai salah satu dari 5 suku, saya tentu harus menghormati Kaisar ketika saya melihatnya, dia tersenyum lembut. Kamu baru saja mentraktirku. Maafkan saya karena bersikap kasar,
Pangu Aks adalah kaisar, itu sebabnya saya mengujinya dengan nafasnya. Dia membungkuk sedikit untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu meminta maaf, dan berkata dengan sedikit malu, saya memang memiliki kapak pangu, tetapi saya tidak dapat menggunakannya sampai sekarang. Bagaimana itu bisa layak untuk penerus manapun? Hanya saja waktunya belum tiba. Dia tersenyum lembut, karena kamu bisa terpilih, kamu ditakdirkan menjadi orang yang luar biasa dan seorang kaisar. Mengapa kamu perlu khawatir? Yang disebut langit dan bumi adalah gelap dan kuning, dan Tao itu alami. Setelah mengatakan itu, dia melihat Trenggiling di sampingnya dan berkata dengan lembut, karena kamu sudah menjadi kaisar, mutiara roh bumi, kamu harus melindungi kaisar dengan baik. Jika jalan besar tidak terpenuhi, aku akan membayar hutang darahmu untuk merugikan sukuku selama bertahun-tahun. Begitu selesai berbicara, Trenggiling ingin membalas dengan nada bermartabat, namun tanpa disangka ia hanya mengangkat tangannya sedikit, tiba-tiba Trenggiling itu seperti kerikil yang tiba-tiba terlempar oleh telapak tangan gajah raksasa dan terbentur beberapa meter jauhnya. Di atas tembok emas di luar, dinding emas itu langsung retak, meninggalkan bekas seperti sarang laba-laba. Ah, nyeri. Trenggiling sangat kesakitan hingga tidak bisa berteriak. Setelah berjuang lama, ia berhasil mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya. Bahkan dengan perlindungan baju besi di punggungnya, Trenggiling hanya bisa merasakan seluruh organ dalamnya terpelintir, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya hampir pingsan di tempat. Han Sanqian memandang Trenggiling yang terlempar dengan linglung, tapi hatinya terkejut. Kemampuan macam apa ini? Hanya dengan mengangkat tangan, kamu bisa mengalahkan Trenggiling seperti itu. Anda tahu, bahkan Han Sanqian sendiri bisa menghancurkan Trenggiling dalam hal kekuatan, tapi dia tidak pernah bisa begitu meremehkan dan sesat. Pengalaman memberitahu Han Sanqian bahwa wanita di depannya pasti lebih kuat darinya. Bahkan melawan dewa sejati seperti Sang Lu Wushen, dia tidak akan pernah kalah. Namun pertanyaannya, apakah benar ada orang di dunia ini yang bisa menyamai Tuhan yang sejati? Mungkinkah dia melebih-lebihkannya? Ingat, Earthling Zhu. Dia memandang Trenggiling dengan lembut. Dasar jalang busuk. Trenggiling menahan amarahnya, menatap gadis berkepala kuda itu, dan bergumam dengan suara rendah. Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya. Jika Anda tidak membantu Kaisar Zun dengan sepenuh hati, saya akan menggunakan 100% kekuatan saya lain kali. Bahkan jika kita berasal dari leluhur yang sama, saya pasti akan membiarkan Anda kembali menjadi debu dan kembali menjadi debu. Pada titik ini, suaranya akhirnya menjadi sedikit dingin. Yili. Han Sanqian mau tidak mau melebarkan matanya, dan Trenggiling di sana juga menahan kata-kata, jalang busuk, kamu adalah selirnya. Apakah Anda ingin dilebih-lebihkan? Begitu saja, ternyata 1%-nya keterlaluan. Mungkin, jika itu orang lain, Han Sanqian dan Trenggiling akan mengira dia sedang membual, tapi mereka pasti tidak akan berpikir demikian tentang orang di depan mereka. Karena dia sangat santai sekarang. Tapi ketika Han Sanqian sangat terkejut, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Han Sanqian. Kemudian, dia menunjuk ke arah Han Sanqian dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bab 2697 Giok Armor Frost. Han Sanqian langsung tertegun, namun detik berikutnya, cahaya putih tiba-tiba keluar dari mulutnya. Sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, cahaya putih sudah terbang ke arah Han Sanqian, dan detik berikutnya, berubah menjadi cahaya putih. Sutra membungkus Han Sanqian dengan erat dari atas ke bawah. Melihat dari kejauhan, Han Sanqian tampak seperti dimasukkan ke dalam kepompong ulat sutera, dengan hanya kepalanya yang terbuka. Senior, apa yang kamu lakukan? Han Sanqian tertegun dan bertanya dengan heran. Ia berusaha berjuang dengan sekuat tenaga, namun sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, lapisan luar sutra putih membungkus dirinya dengan erat, sehingga mustahil untuk melepaskan diri. Sial, wanita jalang gila ini, maukah kamu memukul seseorang saat kamu marah? Baru saja kamu memintaku untuk melindungimu. Trenggiling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya, Nima, kamu jalang, mungkinkah kamu sengaja mengujiku? Han Sanqian, biarkan aku membantumu. Sambil mengaum, Trenggiling itu berlari dengan anggun. Meski dampaknya menyakitkan, namun tidak berakibat fatal bagi Trenggiling yang memakai baju besi. Setelah beberapa saat kesakitan, makhluk itu hampir pulih. Saat ini, ia buru-buru bergegas ke depan, berniat membantu Han Sanqian. Tapi baru setengah jalan, dia tiba-tiba merasakan dorongan di punggungnya. Anehnya,
Tubuhnya tiba-tiba sedikit miring saat ini. Dia awalnya ingin membantu Han San Qian, jadi dia mengarahkan wanita itu untuk membunuh, tapi kali ini, langsung ditujukan ke Han San Qian. Sialan, bukan. Trenggiling itu merasa kedinginan. Detik berikutnya, matanya melebar, dan dia menyaksikan dengan kaget saat tubuhnya benar-benar di luar kendalinya, dan dia dengan cepat bergegas menuju Han San Qian. Kecepatannya begitu cepat sehingga meskipun Trenggiling hidup hampir sepanjang hidupnya, ia tidak akan pernah menyangka suatu saat akan menjadi seperti ini. Han San Qian, minggir. Sambil mengaum, Trenggiling itu melesat seperti tank. Han San Qian melirik Trenggiling bodoh yang berlari tanpa berkata-kata, seluruh tubuhnya ditutupi garis-garis hitam. Apakah Anda di sini untuk membantu saya? Apakah Anda jelas-jelas di sini untuk menimbulkan masalah? Namun, bahkan jika Han San Qian tidak bisa berkata-kata dan memutar matanya lagi, tubuhnya sangat tertahan dan Han San Qian tidak bisa bersembunyi sama sekali. Setelah memutar matanya ke arah pria itu, Han San Qian menutup matanya dan memilih untuk menyerah. Ledakan. Dengan suara teredam yang sangat besar, Trenggiling langsung mengenai Han San Qian. Namun tidak sekeras guntur dari langit yang menghantam bumi seperti yang dibayangkan, dan yang terdengar hanya jeritan. Persetan denganmu, kakak. Kemudian, dengan teriakan berkepanjangan tersebut, tubuh Trenggiling langsung terbang mundur membentuk parabola. Ledakan. Tanah bergetar. Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, secara mental berduka atas Trenggiling, tetapi pada saat yang sama, dia juga menatap wanita di depannya dengan heran. Bagaimana? Yang jelas itu adalah Trenggiling yang datang untuk memukulnya. Dengan kekuatan dan kecepatannya, cukup bagus dia tidak terlempar olehnya, namun akibatnya dia terlempar sendiri. Segera, Han San Qian fokus pada kepompong ulat sutera di tubuhnya. Pasti ini dia. Jangan gugup, santai, dan coba pikirkan, apa gaya pakaian favoritmu. Dia tersenyum lembut. Han San Qian mengangguk, seluruh tubuhnya segera rileks, dan pada saat yang sama, dia membayangkan gaya setelan itu di benaknya. Detik berikutnya, ribuan helai sutra putih tiba-tiba berenang cepat mengelilingi tubuhnya. Ketika berhenti, Han San Qian sudah mengenakan jas dan kemeja. Cahayanya yang halus dan bersinar dengan cahaya keemasan, membuat setelan ini terlihat seperti benda surgawi, sangat pas di badan, yang membuat orang menghela nafas. Penjahit paling cantik di dunia tidak bisa memotong gaya yang begitu indah. Han San Qian mencoba berpikir lagi, dan jasnya berubah menjadi mantel panjang dan menempel di tubuhnya. Sangat ajaib. Han San Qian memandang wanita itu dengan gembira. Apa yang disebut pedang memotong air dan air mengalir lagi. Meskipun Frost jadi armor tidak mendominasi seperti Immortal Mysterious Armor, itu masih merupakan hal aneh yang aku buat dalam hidupku. Seperti air, itu bisa berubah menjadi ribuan bentuk, dan juga dapat beradaptasi dengan perubahan dan kontrol. Ini sama dengan armor misterius yang tidak dapat dihancurkan. Armor terdiri dari satu yin dan satu yang. Yang disebabkan oleh kekakuan, dan yin dipelihara oleh negatif. Satu yin dan satu yang adalah jalan dunia dan fondasi jalan itu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memukul telapak tangan dengan keberuntungan. Momentumnya begitu kuat sehingga dia jelas-jelas serius. Lalu dia menamparkan dada Han San Qian dengan telapak tangan. Untuk sesaat, Han San Qian tampak garang. Apa yang terjadi? Lagi. Bab 2698, Penjahit Surga. Seluruh sosok Han San Qian tiba-tiba melengkungkan punggungnya karena telapak tangannya, dan hampir di saat yang bersamaan, seberkas cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tubuh Han San Qian. Detik berikutnya, dia menarik tangannya, dan cahaya ungu tiba-tiba terbang ke tangannya. Armor misterius abadi. Han San Qian tertegun. Wanita ini benar-benar dapat melumpuhkan armor misterius abadi dengan satu telapak tangan, yang sungguh sulit dipercaya. Meskipun armornya terluka, itu bukannya sia-sia. Temui teman-temanmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang. Ketika Han San Qian mengangkat matanya lagi, dia sudah mundur ratusan meter jauhnya, dan dengan lembut berjongkok, seperti sebelumnya, saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Han San Qian sedikit mengernyit. Itu aneh. Meskipun telapak tangan yang baru saja dia pukul sangat kuat dan mengguncang armor abadinya dengan luar biasa, dia tidak hanya tidak merasakan sesuatu yang aneh, dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Namun, karena dia meminta dirinya untuk pergi melihat Trenggiling, Han San Qian tidak lagi berpikir panjang dan berlari cepat menuju Trenggiling di kejauhan. Melihat Han San Qian berlari mendekat, Trenggiling berusaha sekuat tenaga untuk menopang dirinya agar bisa berdiri, dan hanya berbaring di tanah. Han San Qian,
dasar jalang tua, dasar brengsek. Orang ini tergeletak di tanah seperti bajingan, melolong dan berteriak. Sepertinya kamu menabrakku, kan? Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dampak seperti itu jelas masih akan menyakitkan bagi Trenggiling, namun tidak berakibat fatal. Oke, bangun. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia membungkuk untuk membantunya. Tanpa diduga, Trenggiling itu tetap tidak bergerak dan berguling-guling. Sial, aku jelas ingin menyelamatkanmu, tapi sekarang kamu sudah menjadi anakku kan? Badanku sakit, dan hatiku semakin sakit. Biarkan aku mati saja. Kalau begitu aku memintanya pergi. Sialan, Han Sanqian, apakah kamu manusia sialan? Ketika orang ini mendengar ini, dia segera berdiri, bagaimanapun, aku telah melalui hidup dan mati untukmu, tetapi kamu meminta wanita jalang sialan itu untuk berurusan denganku. Tapi kalau dipikir-pikir, Bapo benar-benar hebat. Han Sanqian mengangguk. Dia tidak hanya kuat, tapi juga tidak normal. Bahkan Han Sanqian sendiri merasakan ketidakberdayaan di depan seseorang untuk pertama kalinya. Orang ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Han Sanqian setuju, hal yang paling menakjubkan adalah bahwa baju besi misterius abadi yang hampir sepenuhnya terintegrasi dengan saya dapat dengan mudah diambil olehnya. Sial, apakah perempuan jalang ini seburuk itu? Trenggiling mengerutkan kening. Sial, sebaiknya aku berhenti mengucapkan beberapa patah kata pada perempuan jalang ini. Pria baik tidak akan menanggung akibatnya. Bagaimanapun, Bapo ini adalah dewa leluhur klan Ulat Sutera. Memikirkan hal ini, Trenggiling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Kemudian, dia memandang Han Sanqian dengan aneh, namun, Bapo yang luar biasa, tapi aku memanggilmu kaisar dengan segala hormat. Sial, Han Sanqian, apa latar belakangmu? Aku dari bumi. Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Nima, bukankah planet biru menghasilkan makhluk tingkat rendah? Kapan tempat asalnya menjadi luar biasa? Trenggiling itu menyentuh kepalanya dengan aneh, bertanya-tanya, juga, apa itu kaisar? Juga, jalan apa yang ingin kamu selesaikan? Sial, aku bingung sekali. Trenggiling tidak hanya bingung, tetapi Han Sanqian sendiri sama sekali tidak memahami situasi saat ini. Dia bilang kamu keturunan Pangu. Orang macam apa dia dari 5 suku itu? Apa artinya menjadi anggota 5 suku itu? Kata Trenggiling. Kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Han Sanqian bertanya dengan aneh. Sial, seberapa kuat klan Ulat Sutera? Bagaimana jika 4 klan lainnya bergabung? Ya Tuhan, aku mengikuti orang besar itu. Memikirkan hal ini, Trenggiling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Sanqian yang memamerkan kesombongannya. Senyum gila secara umum. Han Sanqian mengabaikan orang ini, tetapi dia berpikir dalam hatinya, 5 ras manakah yang disebut 5 ras? Tepat ketika dia memikirkannya, tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Ketika dia mengangkat matanya lagi, wanita itu telah muncul di depannya, dan Han Sanqian juga merasakan bahwa baju besi misterius abadi saat ini telah kembali ke miliknya sendiri di tubuh. Lebih penting lagi, saat ini, Han Sanqian merasa ada kekuatan yang sangat besar yang secara samar-samar menggerakkan armor misterius abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Namun tiba-tiba, Han Sanqian merasa seluruh tubuhnya seperti meledak. Rasa sakit yang hebat membuatnya kehilangan kendali di tempat dan langsung jatuh ke tanah. Bab 2699 Energi Kekacauan yang sebenarnya. Astaga, apa yang kamu lakukan padanya? Melihat Han Sanqian seperti ini, Trenggiling meraung marah ke arah wanita itu. Namun, betapapun kerasnya dia mengaum, wanita itu balas menatap, dan Trenggiling tiba-tiba terdiam. Bukannya dia tidak berani berbicara, tapi betapapun dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Saat ini, Han Sanqian sudah berguling-guling di tanah kesakitan, rasa sakit yang parah bahkan membuatnya gemetar dan berkeringat dingin. Pada saat itu, Han Sanqian merasa seperti sedang dimakan ribuan serangga dan digigit ribuan ular. Key of Chaos awalnya adalah nenek moyang Yin dan Yang. Ia dapat mengubah segala sesuatu dan menghancurkan semua Ki, jadi ia adalah nenek moyang dari semua Ki. Namun, Kaisar, apakah Anda merasa Key of Chaos Anda tidak sekuat itu? Kamu bayangkan, wanita itu tersenyum lembut. Han Sanqian menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dengan enggan menatapnya, dan berkata dengan susah payah, bagaimana kamu tahu? Meskipun energi kekacauan memang memberi Han Sanqian keuntungan tertentu dalam pertarungan, sejujurnya, keuntungannya tidak begitu jelas. Memang bisa diubah,
Tapi yang jadi masalah adalah kekuatannya tidak sekuat yang dibayangkan. Apa kamu tahu kenapa? Han Sanqian mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu memiliki Chaos Ki, itu adalah Chaos Ki yang paling sampah. Jika Chaos Ki dibagi menjadi 3 kelas, yang asli adalah kelas atas, yang kedua adalah kelas menengah, dan milikmu adalah kelas bawah. Yang saya maksud dengan inferioritas bukan hanya inferioritas yang dangkal, tapi inferioritas. Mendengar ini, Han Sanqian melihatnya dengan heran. Siaki, yaitu udara keruh di perut, bisa juga disebut kentut. Energi chaos ini saya serap di dalam perut Taoti. Menganggap ini sebagai asal-usulnya, energi chaos memang tidak cukup kuat. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang dapat melihat petunjuk ini, tetapi yang lebih tidak terduga adalah orang di depannya ini wanita, tidak hanya bisa melihatnya, tapi yang lebih menakutkan lagi adalah mereka bahkan tahu di level mana energi chaos ini berada. Sebagai salah satu dari 5 suku di langit, saya tahu banyak tentangnya. Kaisar seharusnya tidak terkejut. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum lembut, dan kemudian berkata, energi kekacauan dapat mencakup segalanya, tetapi itu justru karena energi kekacauan terlalu mencakup segalanya, sehingga segala sesuatu kembali, sehingga energi kekacauan menjadi sangat tidak stabil. Dari zaman kuno hingga sekarang, jika Anda ingin energi kekacauan menjadi stabil, Anda harus terus-menerus menggunakan kekuatan lain untuk menghilangkan kotoran sebelum Anda dapat memurnikan kemurniannya. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, dewa-dewa besar dengan kekuatan seperti itu semuanya telah bertransformasi ke alam dan ada di dunia alam. Han Sanqian mengangguk mengerti. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa rasa sakit di tubuhnya sepertinya perlahan menghilang. Dia juga perlahan bisa berdiri dari tanah. Pikiran bersatu dengan roh, sekte Yin dan Yang, nenek moyang semua Ki. Dia berkata dengan lembut. Han Sanqian mengangguk, menutup matanya, sedikit memadatkan kekuatan dantiannya, mengencangkan pikirannya, dan menunjuk dengan 2 jari. Ledakan. Suara keras tiba-tiba datang dari tembok emas yang jaraknya ratusan meter, dan seluruh istana berguncang. Han Sanqian menatap jari-jarinya dengan tidak percaya, apakah pukulan sombong tadi datang dari tangannya. Ketika saya menjahit armor misterius abadi untuk Anda, saya menuangkan kekuatan saya ke dalam armor misterius abadi, jadi ketika Anda memakainya, Kaisar, energi kekacauan akan berubah di bawah pengaruh kekuatan saya. Sehingga Anda merasa parah sakit di sekujur tubuhmu. Wanita itu tersenyum lembut. Han Sanqian sedikit malu, maaf, kami baru saja menyalahkan Anda. Saya hanya melakukan sesuatu untuk suku saya, suami saya, dan jalan besar. Kaisar tidak harus melakukan ini. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum lembut. Suamimu, siapa dia? Dia tersenyum misterius. Bab 2700 Raja Suanyuan. Juga, aku benar-benar tidak tahu apa 5 suku yang kamu bicarakan itu, kata Han Sanqian ragu. Benarkah kamu juga akan memberitahuku bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan omong kosong? Melirik ke arah Han Sanqian, yang sangat bingung, dia mengangguk, beberapa hal memang dilarang oleh konsensus semua orang. Tidak ada yang bisa menceritakan rahasia ini, jika tidak, hukuman ilahi akan datang. Yang hidup akan mati, dan orang mati tidak akan pernah dibangkitkan dan akan menderita kesakitan reinkarnasi selama ribuan tahun. Namun, Anda adalah kaisar. Tentu saja, meskipun Anda melanggar larangan, saya harus memberi tahu Anda. Dewa Agung Pangu memegang kapak Pangu dan membuka langit dan bumi, sehingga langit dan bumi terpisah. Oleh karena itu, orang tuanya menghabiskan energinya dan menjelma menjadi segala sesuatu untuk membentuk dunia ini. Adalah suasana kekacauan antara langit dan bumi, jadi Dewa Haotian dikandung darinya, dan ia mengatur langit berwarna biru dan runtuh, bagian bawah mengatur 9 alam dunia bawah, dan bagian tengah mengatur dunia manusia. Ada 2 dewa kuno lainnya yang muncul bersamaan dengannya. Salah satunya adalah naga lilin yang diubah oleh suku tertentu dari Dewa Agung Pangu. Panjangnya ribuan mil. Membuka matanya adalah siang hari, menutup matanya adalah malam. Menghirup adalah musim dingin dan menghembuskan napas adalah musim panas. Matahari. Yang kedua adalah Dewa Petir, dengan tubuh naga dan kepala manusia. Perutnya bengkak dan meninggalkan jejak kaki di Leize. Huasu menginjak mereka dan memberi lahir dengan tubuh bersisik, fusi, dan tubuh ular, Nua. Sejak saat itu, umat manusia muncul. Dan yang bersesuaian dengan itu adalah 5 keluarga besar. Ada keluarga Chao, keluarga Suiren, keluarga Senong, keluarga Jiuli, dan keluarga Suanyuan. Suamiku adalah Huangdi dari klan Suanyuan.
Mendengar hal tersebut, Han Sanqian dan Trenggiling hampir bersamaan tercengang, terutama Han Sanqian, karena ia sudah lama menduga bahwa sejarah dunia Bahuang mungkin benar-benar akan rusak. Terlalu banyak benda kuno yang muncul, namun sebagian besar catatannya hanyalah legenda sporadis, oleh karena itu sejak saat itu Han Sanqian selalu curiga. Namun, Han Sanqian menderita karena kurangnya bukti yang mendukung pandangan ini, dan satu-satunya yang tampaknya mengetahuinya, pemimpin klan Qilin, Seng Ran, ragu-ragu untuk berbicara pada saat itu. Tapi saya punya pertanyaan. Sejarah yang kita tahu adalah bahwa 3 dewa sejati mengendalikan dunia. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang Anda katakan. Mengapa demikian? 3 dewa kuno, yang dikenal sebagai 3 kaisar langit, bumi, manusia, dan lainnya, bertanggung jawab atas dunia. Meskipun mereka telah melalui beberapa perang, setidaknya ada ketertiban, dan dunia Bafang telah memasuki keadaan stabil. Hidup, tapi, sesuatu telah terjadi, menyebabkan tatanan runtuh. Dunia Bafang telah jatuh ke dalam dunia yang kacau. Pertempuran yang menentukan antara dewa dan iblis telah memulihkan perdamaian di dunia, tetapi kedua belah pihak telah lama tidak berdaya. Kaisar manusia generasi terakhir menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk menutup masa lalu dunia Bafang. Sejak saat itu, dunia Bafang memasuki kembali kehidupan baru. Inilah yang kamu sebut era para dewa sejati. Orang yang lahir di generasi selanjutnya secara alami tidak akan mengetahui rahasia masa lalu ini. Oleh karena itu, sejak mereka lahir, mereka percaya bahwa 3 dewa sejati membuka era dunia, dan menggunakan ini untuk mengarang banyak legenda dewa sejati untuk ciptakan generasi masa depanmu. Dan kita yang selamat dari zaman kuno dilarang membicarakan masa lalu atas perintah dan segel kaisar. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka yang mengetahui hal ini tidak berani berbicara. 5 marga kami semuanya diasuh oleh Dewa Agung Pangu, jadi mereka adalah nenek moyang kami. Kaisar, Anda memegang kapak Pangu, dan Anda adalah pemimpin dari 5 marga. Jika kamu ingin tahu, meskipun aku dihukum oleh surga, aku akan tetap menjawab, wanita itu selesai berbicara dengan lembut. Setelah mendengar ini, Han Sanqian dan Trenggiling saling berpandangan. Apakah hal-hal yang terjadi itu berhubungan dengan penyihir? Han Sanqian bertanya. Dia mengangguk dengan lembut, ini tidak hanya berhubungan dengan penyihir, tetapi juga terkait dengan 5 elemen batu ilahi yang Anda pegang, Kaisar. Tentu saja, ini juga terkait dengan manik roh bumi ini. Apakah itu bukan urusanku? Trenggiling menunjuk dirinya sendiri dengan tercengang. Mengabaikan Trenggiling, dia menatap Han Sanqian dengan lembut, lalu berkata, Kaisar, waktu hampir habis. Saya masih perlu melakukan satu hal terakhir untuk Anda. Waktu hampir habis, apa maksudmu? Han Sanqian mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang harus kamu lakukan? Katakan saja padaku, Kaisar, keluarkan benda itu dan aku akan membantumu. Benda. Han Sanqian sedikit terkejut. Kaisar dapat menemukan tempat ini. Memang benar dialah pemiliknya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa sampai di sini, dia tersenyum lembut. Aku di sini. Han Sanqian tertegun. Ini dibawa ke sini oleh Wang Ximin, tapi dia segera menyadarinya. Dengan gerakan tangannya, lempengan naga muncul, maksudmu.